Selamat malam Bapak Ibu. Ini ada keterlambatan pembuatan soal. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ada kesibukan dalam 2 hari ini sehingga agak telat membuat video. Dan ini sudah kesekian untuk soal-soal pretest. Jadi Bapak Ibu harus lebih semangat juga untuk mengikuti pretest PPG 2023 ini. Pretest atau seleksi akademik itu sama Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Demokrasi di negara kita adalah merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Dalam praktiknya pengambilan keputusannya, yang menjadi kata kuncinya adalah demokrasi di negara kita adalah perwujudan sila keempat. Dalam praktiknya pengambilan keputusannya, ya. Jadi artinya dalam praktek pengambilan keputusan sesuai dengan sila keempat, yaitu perwujudan demokrasi. A. Melibatkan wakil rakyat yang telah ditunjuk. B. Diwakili rakyat secara tidak langsung di legislatif. C. Melalui perwakilan rakyat di pemerintahan. D. Berpihak pada kepentingan kelompok masyarakat. Silakan Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Melalui wakil rakyat di pemerintahan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jelas Bapak Ibu ya, artinya dalam pemerintahan kita memberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili masyarakat, mewakili rakyat untuk mengambil keputusan di pemerintahan. Demikian Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini saya tandain jawabannya adalah C. Ini jawabannya. Kita masuk ke soal yang nomor yang berikutnya. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan pengembalian hak rakyat dalam memilih kepala daerah. Agar pilkada langsung dapat dijadikan wadah pendidikan politik rakyat, maka harus dilaksanakan secara adil. Artinya, jadi yang perlu kita pahami di sini, pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan pengembalian hak rakyat dalam memilih kepala daerah. Ya. Jadi artinya pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan politik rakyat, maka harus dilaksanakan secara adil. Oke. Artinya A. Setiap warga negara dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. B. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua tokoh politik. C. Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama. D. Semua pihak yang terkait harus melaksanakan sesuai peraturan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Semua pihak yang terkait harus melaksanakan sesuai peraturan. Jadi tidak terlepas baik itu panitia pelaksana, KPU misalnya, atau para calon kepala daerah maupun rakyat itu sendiri yang melakukan pemilihan secara langsung harus melaksanakan sesuai dengan peraturan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
dalam pemerintahan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagai pemegang kekuasaan negara berada di tangan rakyat, maka sebagai perwujudan pemerintah untuk rakyat adalah dalam pemerintah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi jelas, sebagai pemegang kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Maka sebagai perwujudan pemerintah untuk rakyat adalah A. Setiap kebijakan pemerintah harus disetujui legislatif. B. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. C. Rakyat diberi kebebasan untuk melakukan kritik. D. Rakyat harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. Jadi yang diminta pada soal ini adalah wujudnya Bapak Ibu. Jadi sebagai perwujudan pemerintah untuk rakyat. Apa wujudnya? Wujudnya adalah kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. Begitu dia Bapak Ibu. Di sisi lain kita bisa melihat ini sebagai jawaban yang benar semua. Tapi ketika diminta wujud dalam pemerintahan demokrasi, maka secara real adalah kebijakan yang dihasilkan pemerintah itu untuk rakyat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pandangan secara komprehensif bahwa pemanfaatan sumber daya alam mempercepat pengurasan persediaan sumber daya yang tak terbarukan. Pemanfaatan alternatif sumber daya tersebut berarti pandangan secara komprehensif bahwa pemanfaatan sumber daya alam mempercepat pengurasan persediaan sumber daya yang tak terbarukan. Pemanfaatan alternatif sumber daya tersebut berarti A. Penganekaragaman penggunaan sumber daya akibat kemajuan iptek. B. Penganekaragaman jenis sumber daya dalam suatu kebutuhan. C. Penggunaan sumber daya sebagai bahan bakar. D. Pemanfaatan sumber daya pengganti bagi sumber daya yang hampir terkuras. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Penganekaragaman penggunaan sumber daya akibat kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini kata-kata yang seperti di soal ini Bapak Ibu sering membuat kita bingung. Contoh, pandangan secara komprehensif. Jadi kita sulit kalau tidak banyak kosakata, kita bingung apa ini maksudnya komprehensif. Padahal ini sebenarnya kalimat yang atau komprehensif itu kata yang umum biasa kita dengar, tapi sebutan komprehensif jarang digunakan begitu. Jadi kata lain dari komprehensif itu Bapak Ibu supaya mudah kita mengerti bisa disebut global, lengkap, universal, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi pandangan secara luas, kira-kira seperti itu, bahwa pemanfaatan sumber daya alam mempercepat pengurasan persediaan sumber daya yang terbarukan. Pemanfaatan alternatif sumber daya tersebut berarti jawabannya adalah A. Penganekaragaman penggunaan sumber daya akibat kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, penebangan pohon secara tidak beraturan atau penebangan hutan secara liar mengakibatkan tanah menjadi gundul. Pada saat hujan akan mudah longsor. Hal ini segera dicegah dengan cara, ya ini soal bonus seperti apa Ibu? A. Reboisasi, B. Restrukturisasi, C. Rekonstruksi, D. Revitalisasi. Silakan dijawab Ibu. Ya, jawabannya adalah ya reboisasi. Walaupun sebenarnya jawaban ini ABCD ini jawaban memperbaiki, namun ada peruntukannya masing-masing. Restrukturisasi, penstrukturan kembali. Rekonstruksi, membangun kembali. Revitalisasi, mengutamakan yang memperbarui yang lebih penting, yang lebih vital gitu. Namun fokus untuk penebangan pohon ini sudah sering kita dengar mulai sejak SD barangkali. Ini disebut dengan reboisasi, penanaman kembali. Jadi artinya ketika menebang pohon, baiklah untuk ditanam kembali supaya kita tidak, ya ada banyak yang keuntungannya, baik oksigen, baik supaya tidak mudah longsor dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Agar norma di sekolah memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, maka bagi pelanggar norma sekolah, ya, norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Ya, agar norma di sekolah memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, maka pelanggar norma di sekolah A. Diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya, B. Diberi sanksi yang membuat siswa jera, C. Diberi hukuman sesuai ketentuan kepala sekolah, D. Diberi peringatan sebelum menjatuhkan sanksi. Akan dijawab Bapak Ibu. Ya, udah ya. Jawabannya adalah A. Diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Jadi artinya Bapak Ibu harus objektif dalam membuat atau menerapkan sanksi. Jadi bagaimana supaya objektif? Dia harus sesuai dengan pelanggarannya, bukan karena dia anak siapa. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini itu saja beberapa soal kita. Semoga Bapak Ibu semakin mudah bagaimana menganalisis atau mencari kira-kira yang arahnya soal ini apa, atau itu sering disebut dengan pengenalan kata kunci. Bapak Ibu, syaratnya supaya mudah menjawab soal harus mengerti kata kunci. Supaya bisa mengerti kata kunci harus sering berlatih. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat, khususnya untuk yang akan mengikuti pretest PPG 2023. Karena ingat, pretest adalah pintu masuknya PPG. Persentase ketidaklulusan di pretest itu sangat tinggi. Berbeda dengan persentase ketidaklulusan di UP. Karena itu sudah gerbang keluar, gerbang terakhir begitu. Apalagi kita sudah menempuh pendidikan dalam PPG tersebut. Untuk niat kita, tekad kita, semangat belajar kita akan lebih tinggi. Tidak mungkin kita rela sia-sia yang sudah mengikuti pendidikan untuk tidak serius belajar. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Namun ingat, semangat adalah modal yang paling kuat untuk mengikuti pendidikan profesi guru ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Sampai jumpa.
Terima kasih.